Video ini tidak lahir dari amarah. Video ini lahir dari satu komentar yang sangat jernih di salah satu video saya. Komentar itu membuat saya berhenti sejenak, berpikir dan merasakan mungkin inilah saatnya kita berbicara dengan kepala dingin dan hati yang jujur demi NKRI yang kita cintai ini. Sebentar lagi saya bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidaklah semua kebencian itu sama, dan tidak semua yang berteriak demi NKRI benar-benar berdiri di tempat yang sama. Jika kita jujur pada diri sendiri, membenci terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia bisa lahir dari 4 wajah yang berbeda. Saya akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah mereka yang sejak awal tidak pernah berdamai dengan NKRI. Mereka menunggu Indonesia lemah, berharap negeri ini runtuh agar bisa diganti dengan negara versi kelompoknya sendiri. Bagi mereka, NKRI bukanlah rumah bersama, tapi penghalang ambisi. Ini bukanlah kritik, ini adalah penolakan terhadap Indonesia itu sendiri. Kalian pasti mengerti kelompok mana yang satu ini. Dan yang kedua, mereka yang mengaku cinta NKRI, tapi sesungguhnya sedang menyelamatkan diri sendiri dan kelompoknya. Mereka tidak ingin negara ini hancur, tapi kekuasaan harus tetap di tangan mereka. Jika ada pelanggaran, korupsi, atau dosa politik, maka yang diserang bukanlah kesalahan, melainkan orang yang berani membongkarnya. Di sini, kebencian bukanlah demi bangsa, melainkan demi menutupi aib. Dan kelompok ini kalian juga pasti tahu. Dan yang ketiga, ini yang paling sunyi. Sangat sunyi tapi berbahaya. Yang ketiga ini adalah mereka yang tidak peduli kepada NKRI, baik dia hidup maupun mati. Selama dapur mereka mengebul, selama ada bayaran, suara mereka bisa dibeli. Hari ini bisa teriak ini, besok teriak itu lagi. Hoax, fitnah, adu domba, semua sah selama ada keuntungan pribadi. Mereka tidak peduli. Yang mereka peduli adalah diri mereka. Dan golongan inilah yang memproduksi hoax sebanyak-banyaknya, yang secara struktur memproduksi kebohongan-kebohongan untuk menyerang. Dan lihat, hoax yang mereka bikin itu sangat lemah dalilnya, tapi sangat efektif karena dilakukan berketerusan dan dimakan oleh masyarakat yang nalarnya rendah, yang EQ-nya juga yang mengerti pasti ketawa dengan gambar-gambar yang beredar, hanya teks yang ditulis, gambar menteri. Nah, itu orang-orang dari golongan ini. Saya lanjut, yang keempat. Dan inilah yang membuat hati kita perih. Inilah yang membuat kita sedih. Inilah yang membuat kita risau. Karena mereka adalah nasional sejati. Mereka mencintai NKRI sepenuh hati. Mereka tulus, jujur, dan ingin membela bangsa. Namun
Mereka kurang mendapatkan informasi yang utuh. Mereka jarang mengikuti diskusi yang mendalam, jarang menguji berita, dan terlalu percaya kepada suara orang yang mereka hormati. Teman dekat, guru, panutan, sang ustadz, atau figur lainnya yang dianggap suci. Mereka merasa sedang membela NKRI. Padahal tanpa sadar sedang membela hoax. Mereka yakin sedang berjuang, padahal sedang diarahkan menjauh dari kebenaran. Saudaraku semua, cinta pada NKRI tidak cukup dengan semangat. Cinta pada NKRI juga perlu akal sehat, kejujuran, intelektualitas, dan keberanian untuk mengoreksi diri sendiri, karena bangsa ini tidak runtuh oleh kebencian yang kasar, melainkan oleh niat baik yang tersesat. Jika kita benar-benar mencintai Indonesia, maka tugas kita bukan hanya membela, tetapi belajar menyaring dan bertanggung jawab terhadap apa yang kita sebarkan. NKRI tidak perlu teriakan. NKRI memerlukan kesadaran. Sebelum saya akhiri, dengarkan gurindam ini. Jika cinta negeri ini hanya di lidah, maka hoak pun disangka amanah. Jika niat baik tanpa ilmu berjalan, benar dan mudah, sangat mudah bertukar jalan. Cinta NKRI jangan membuta, akal dan hati hendaklah seirama. Saring kata sebelum disebar agar bangsa tegak tidak mudah buyar. Negeri besar bukan karena teriak, melainkan sadar membela yang hak. Saya Beni Budaya.